Firman Tuhan hari ini berbicara tentang satu tema yang luar biasa. Di dalamnya saya akan jabarkan pelan tapi pasti tentang judul Ku Tetap Setia. Mari kita membuka di Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga bersama-sama. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, nampaknya ayat 20 ini sering dikutip kalau pas lagi ibadah sedikit yang hadir. Kalau tulu halak doa lagi marminggu, dungi doh komak toy mak, mulai mak, dia 2 tulu halak berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir di situ indah. Ayat itu bukan untuk itu. Amin. Ayat ini berbicara tentang topik yang akan kita bahas, tetap setia. Saudara, ayat 18 sampai 20 khususnya, karena di dalamnya ada kata sepakat atau unity. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, aku ada di sana. Ini muncul istilah perkataan sepakat adalah unity. Tapi ada istilah bahasa Inggris unity not uniform. Kesatuan bukanlah keseragaman, uniform. Ya kan? Kita melihat satu sekolah SD seragamnya sama, tapi belum tentu itu satu. Lalu mari kita belajar tentang pengertian kata sepakat. Kata sepakat yang dikatakan dalam ayat ini itu diambil dari bahasa musik. Dari kata Yunani artinya symphoneo. Symphoneo itu lalu muncul dari situ kata istilah simfoni yang artinya adalah harmonis, kompak, seirama. Makanya kalau kita melihat paduan kor, ya kan, lagunya Paso Ungu Ungu Mi. Ya kan? So ungut-ungut mi paso, lalu lagu 3. Suhu, suhu, suhu. Kan enak dengarnya, merdu. Saya mau bilang begini, seorang pemusik gak pernah iri kepada worship leader. Katakan amin. Gak pernah iri dengan singer. Mereka harmoni, mereka unity, disatukan oleh satu tujuan supaya indah. Katakan amin. Itu yang disebut sepakat. Unity to be one, unity to be harmony. Simponi, bukan cemburu. Kok pelan kali suara Yetri ini? Stres sekali aku. Enggak, pelan-pelan dia pasti kuat. Pulang dari Sumatera dia pasti, wah beda kau Tri. Pasti gitu teman-temannya. Ya kan? Enggak ada cemburu. Di sini keyboard misalnya, besok kita ada drum. Ya kan? Ada gitar bass. Lalu menjadi enak. Ya kan, bernyanyi. Bangkit. Drum. Nama Yesus. Pas simbalnya, pas tap-tapnya dan ketukan bassnya itu yang besar itu pas itu. Jadi bukan asal diketokin itu Bapak Ibu, ada kuncinya. Demikian juga keyboard, kan
Lalu juga bass, tung 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 ting, tung 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 gitu. Itu harmoni, nggak ada yang cemburu satu dengan yang lain. Mereka bekerja sama. We can do it. Melakukan to be harmony. Itulah yang disebut symphoneo. Lalu sesuai dengan tema kita, ku tetap setia, ya kan? Ku tetap setia walau badai tofan datang menerpa, ku tetap setia. Ada 2 poin yang mau kita dengarkan dan renungkan siang hari ini. Untuk tetap setia dari tema yang kita baca, dari perikop yang kita pelajari di sini. Yang pertama, bagaimana kita tetap setia adalah seperti ini Bapak Ibu, cinta perbedaan tapi tidak suka perpecahan atau pertengkaran, katakan amin. Jadi ibaratnya tim pemain musik itu. Saya suka dan pernah membeli tiket konser. Beda Bapak Ibu kalau kita nonton konser dengan kita mendengar lagu itu. Walaupun pakai power yang sudah ini kan powernya 1500 watt. Jadi kekuatan yang kita bisa dengar ini dibagi. Kalau ditambah lagi satu power khusus untuk bass, lalu khusus di atas ini itu middle-nya. Kalau ini sudah tinggi, ini middle-nya, treble-nya ini kita bisa pindahkan ke atas lebih tinggi. Sehingga waktu mendengar ketika ibadah, kita seperti ibadah sabangunan. Itu yang disebut harmoni. Maka di gereja itu sebenarnya mahal, nggak sembarangan. Kalau kita masuk di gereja yang aksesoris propertinya itu mahal, auto jubile, kita ibadah itu enak dengarnya. Nggak ada yang saling kejar-kejaran musik satu dengan yang lain, enggak. Harmoni enak. Ya kan, maka terdengar dari lagu, dari setiap pujian ibadah itu naik ke surga luar biasa. Itu. Nah, jadi ini cinta perbedaan tapi tidak suka perpecahan. Apa sebenarnya yang melatar belakangin ini? Ini judulnya adalah tentang menasehati sesama saudara. Karena nggak mudah ternyata menasehati saudara. Ada orang kita mau nasehati susah. Dia pasti curhat dulu, dengar dulu saya mau ngomong. Si botoh waci doroh aku terus. Seolah tahu doa terus. Bu, konseling juga suami istri, iya Bu, gimana Bu? Iya Pak, sebenarnya aku udah gak tahan lagi, lebih baiklah aku tinggalkan. Aku bawa anakku ini, kalau 2 anak kami, 1 untuk dia gak apa-apalah, 1 untukku. Kadang-kadang udah sampai di situ. Gak bisa 1. Ya kan? Entah kenapa memang hanya waktu mau menikah saja ke depan gereja, dia menunjukkan, oh, todi-todiku, sayangku, ya kan, pelan jalan saya, honey, ya kan, lovely, macam mai bahasa yang, enggak olah bahasa bata, olah 2 dono boto, oh asiaku, todi-todiku, olah nido, enggak bahasa Inggrisnya banyak kali, honey, what you can do. Have you lunch today? Berbunga-bunga hatinya. Apakah engkau sudah makan siang sayangku? Hari ini kita belajar seperti karakternya Tuhan, katakan amin. Karakternya Tuhan, dia bilang begini, dia cinta perbedaan. Dia suka perbedaan. Ya kan? Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya. Emang kita mengagung-agungkan kehebatannya Tuhan, katakan amin. Rambut keriting, rambut kriwil, semuanya disayang Tuhan. Dia cinta perbedaan, tapi dia tidak suka perpecahan. Itu pula istimewanya. Kalau kita enggak, kadang-kadang kita lebih baik, saya olama pidau, aitor saya naik pidau. Salai bolong madok tu dia maho ropi deda tu suruh guna maho badang betong hopi dah ayong boy pertibio tu apa lah mau pida ay sodo meho tu dia sudah tu dia lah kan sodo di mana kan tong tu dah boy bereng-berengon tong gona sana ni tu sono ni tu sana
Aswadongnya terjadi. Apalagi kita bersuka cita mendokon, mari kita sambut dengan tarian. Seorang jiwa sudah datang. Ada pola ini. Dan persoalannya adalah begini. Setelah jiwa ini gabung, ada persoalan yang bisa datang. Awas ma pamula-mula. Odo to. Aiso kasoan. Ya kan? Kita mau belajar karakter Yesus, setuju? Cinta perbedaan tapi tidak suka perpecahan. Apalagi pertengkaran. Hidup baik Yesus madoko molo tu nguru peori mas. Unang sampai tutup matanya hari. Toy ma rimas mi langsung ini ma parmitok ni hari. Habis ma. Sejak dari awal Allah tidak suka kata aku. Aku akan menjadikan bumi. Aku akan menciptakan ikan di laut, burung di udara, enggak. Tapi dia senang dengan perkataan kita. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan tidak baik kalau manusia itu tinggal seorang diri saja. Maka kita akan menjadikan manusia itu sama seperti kita. Konsepnya Tuhan menjadikan seorang perempuan untuk tugas penolong. Karena tidak baik manusia itu seorang diri, itu aja tadi. Nah sesudah begitu lalu apa yang terjadi? Allah juga menjadikan gerejanya dimulai dari berapa orang? 12 rasul. Murid Tuhan Yesus. Jadi Yesus tetap suka together. We are together. Dia menyukai kebersamaan, bukan alone. Bukan kesendirian. Nanti kita lihat kebalikannya kalau kesendirian. Tapi bersatu. Maka muncullah istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau satu lidi gampang dipatah-patahkan. Tapi kalau satu ikat lidi nggak mungkin bisa dipatahkan. Saya bacakan di sini. Yesaya 14 ayat 13 demikian firman Tuhan mulai. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas duduk pertemuan, jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Baru ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, itulah yang diambil oleh namanya Lucifer. Jadi Lucifer itu adalah malaikat hebat. Lucifer pemimpin pujian, kor. Tapi apa yang kita lihat di sini, waktu itu Lucifer dia menggunakan kata aku. Kalau sudah aku, udah lain cerita Bapak Ibu. Tapi kalau dia sudah menyendiri, udah susah ini. Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi. Siapa yang pernah menonton film Batman? Ya kan? Ya yang Batman mungkin itu udah termasuk film lama, tapi itu sukses termasuk film yang familiar. Ada satu aktornya, dia merupakan pemain hit legenda yang luar biasa. Lalu mereka sebelum mulai syuting setiap episode film itu, mereka dikasih skrip, dikasih materinya untuk dihafal. Dia sebagai siapa. Nah ceritanya orang ini adalah seorang yang baik. Lalu dia berperan di situ sebagai Joker. Sebagai Joker film The Dark Nurse. Dia pergi ke apartemen, lalu dia membeli banyak makanan, di kulkasnya, di lemarinya dia isi untuk keperluan 3 bulan menyendiri di apartemen. Dia matikan handphone, telegram, telepon hotel, apartemen, dia juga matikan. Dia tinggal seorang diri di apartemen. Dia jago menghafal yang namanya film Batman, The Dark Nurse, yang paling terakhir. Lalu setelah itu keluar dari situ 3 bulan. Ya kan, sutradaranya melihat, loh kok hebat sekali dia memerankan adegan pemain Joker. Sukses, luar biasa. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah film itu sukses, pemain ini menjadi terbiasa hidup menyendiri. Lalu bukan cuman itu, dia juga menjadi seorang yang psikopat. Tahu psikopat ya Bapak Ibu? Kalau dia dendam, dia diam-diam membenci
harus membunuh yang dia benci. Itu yang psikopat. Tapi ternyata lebih tragis lagi, aktor tersebut tidak lama kemudian diketemukan telah mati bunuh diri. Selidik punya selidik Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan dia menjadi seperti itu? Ternyata setelah diwawancarai berbagai keluarga dan teman-temannya, bahwa yang namanya aktor film legenda itu suka hidup menyendiri. Orang kalau suka hidup menyendiri, maka dia akan menjadi terbiasa egois, egosentris. Pokoknya aku, kalau nggak cocok dengan ini, kenapa rupanya? Kalau nggak cocok dengan ini, kenapa rupanya? Dia pokoknya aku aja. Ya kan? Dan orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang susah untuk dinasehati. Maka firman Tuhan yang kita baca, kalau ada orang dari antaramu yang mau dinasehati, nasihatilah 4 mata. Kalau dia berterima, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak berterima, ajak lagi beberapa orang supaya bisa menjadi saksi. Tapi kalau dia juga tidak percaya, lalu hadapkanlah kepada jemaat. Dan dia tidak mau juga dinasihati, sesungguhnya dia adalah orang yang bukan pengikut Kristus. Jelas kan firman Tuhan yang bilang ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Berarti si pelebegu. Dan boy binasihatan. Ahisi di mama nasihatun. Ngaro si tua malim. Ngaro aka pelayan. Ngaro komisi wanita. Alai dong boy binasihatan. Hadapkan dengan jemaat. Dia juga enggak mau. Dungi dok maimana. Naso manada debata. Acik do kan? Karisten ni mo ale suita dao apa Tuhan ini. Iya kan? Tak mau dinasihatin. Mau hidup sendiri apa rupanya? Aku pun bisanya. Kadang aku langit dahamu ini. Harus ngene. Jadi kalau ada yang berbeda di gereja, jangan marah. Perbedaan itu adalah karunia Tuhan. Jangan sampai terjadi pertengkaran atau perpecahan. Lucifer itu adalah orang yang suka aku. Dan Tuhan tidak pernah senang dengan kesendirian. Tuhan senang dengan unity. Hidup baik adong gereja. Adong gereja, adong organisasi. Ya kan? Ada sinode membayungi banyak gereja. Lalu ada lebih besar lagi satu bangsa. Yang satu dasar negaranya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan menyukai perbedaan, bukan kesendirian. Tuhan tidak suka perpecahan, maka Tuhan tidak senang dengan perceraian. Ya kan? Dia tidak pernah senang dengan yang namanya perceraian. Karena dia menyukai perbedaan. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita tetap setia mengikut Tuhan di sepanjang kehidupan kita ini. Ya kan? Mari kita perhatikan poin yang kedua adalah cinta kebersamaan, tidak suka kemunafikan atau iri hati. Apa sih arti kata munafik? Munafik itu artinya palsu. Muka dua, lain di depan, lain di belakang. Boleh dok di daerah Tanjung Balai, manang di Ubara, idok mai wak labu. Muka dua, banyak omong, cinta kebersamaan, tapi tidak suka kemunafikan. Itu salah satu karakternya Tuhan. Kalau sudah bersama, bersamalah. Haleluya. Ada dalam pergumulan apapun kita bersama. Dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, itu kisah bagaimana Kain membunuh adiknya Habel. Karena iri hati. Waktu kita sekolah minggu, apa perbedaan Kain dengan Habelina? Persembahannya Kain waktu dibakar, berbelok-belok atau ngasapna. Jadi polisi Habel itu lurus. Nggak ada ayatnya itu, cuman waktu itu majalah Tulang Elisa membuat seperti itu. Saya tahu kali itu. Tapi apa yang membedakan Kain dengan Habel? Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan mau belajar seperti Kain. Dalam Yudas 1 ayat 11,
Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 nama yang disebut di sana: Kain, Bileam, dan Korah. Saya mau menjelaskan yang pertama dulu, Bileam. Bileam itu adalah oleh karena dia mau dibayar uang, yang penting kamu bohong aja. Itu maka disuap. Tuhan gak suka ini. Lalu Korah itu apa? Korah itu adalah punya dosa suka memberontak. Tapi dengan Kain, ada apa dengan Kain? Bapak Ibu Saudara, dalam King James bahasa Inggris dikatakan begini, the way of life of Cain, yang artinya adalah gaya hidupnya Kain itu unik. Bukan masalah persembahan yang dibilang abu-abu apa yang miring-miring asapnya, bukan. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya adalah bahwa Kain ini punya gaya hidup, kebiasaan hidup yang berbeda, yang disebut di dalamnya ada iri hati. Jadi di dalam dirinya itu sudah ada terus iri hati. Tapi orang yang dipenuhi iri hati ini enggak pernah tenang dalam kehidupannya. Yang mau kita pelajari poin yang kedua ini, tetaplah sukai kebersamaan, katakan amin. Apapun perbeda-bedaannya tetap sukai. Ya kan? Jangan sampai egois, lalu dikit-dikit iri hati. Jadi Kain ini punya kebiasaan buruk. Kain ini gaya hidupnya sombong luar biasa. Satu kali di ayat Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, setelah Kain membunuh Habil adiknya, lalu Tuhan Allah ngomong kepada dia, Kain, Kain, di mana adikmu Habil, katanya. Coba bayangkan bahasanya itu bahasa sombong. Apa aku menjaga adikku? I was keeper from my brother. Apakah aku harus penjaganya? Kan udah bahasa sombong itu. Udah kon, dia adikmu, manang nong mati, manang namang ulu, hulan ini jawaban, odang. Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya, hanya subuhin non nado, Tuhan ini. Ay sombong mau. Nasumbong kasi Kain noon. Kain, indah Tuhan. Di mana adikmu Habil? Udah tahu kok, karena dibilang tanah itu berteriak, tangis kepada pencipta. Ay ngadurus mudar tu tanoy. Mudar rinaso masalah. Alay iri ini bayong matong. Oh, kupa mati mo. Arro ina. Arro. Saya ada punya kawan, baru-baru ini saya nasihati. Kawamang katanya gitu. Ya apa itu? Habis aku mah judi online. Berapa? 48 juta. Dari mana uangmu? Aku bilang. Ada uangku, simpan. Udah ku jual tanahku. Berapa? 100 juta aja ku jual. Jadi habis 48. Dalam hitungan menit lo mangin. Saya bilang, it's not problem, but you are problem. Saya bilang. Ini bukan persoalan, tapi kamulah persoalan itu. Saya bilang. Iya mang, aku terus sampai galak, aku terus, udah marah-marah aku terus. Kau buang 48 juta. Uang apa itu saya bilang? Kita cari uang susah. Jadi persoalan itu kadang-kadang ada di dalam dirinya. It's problem around you, di antara kita. Makanya Tuhan bilang, yang pertama selesaikan dulu persoalan dirimu. Tuhan senang dengan dirinya seseorang. Jadi gaya hidupnya Kain itu egois banget. Hukumannya tahu apa Bapak Ibu? Pelarian selamanya. Judulnya begini, kalau kita baca di Kejadian pasal 4 ayat itu, maka dihukumlah Kain. Hukumannya begini, aku akan menghukum engkau, maka engkau akan mengembara. Kulani itu bahasa Indonesia enggak? Tapi kalau dalam bahasa aslinya disebut, maka engkau akan orang yang suka pelarian dan tidak pernah pulang-pulang. Sakit apa enggak? Karena kalau kita berpikir, enak kali pengembara, bisa ke kota lain, ke kota-kota mana. Enggak, dia enggak boleh pulang lagi ke atas keluarga dia. Kain ini enggak boleh pulang. Jadi dalam hatinya buas, jahat, enggak mau pulang. Dan ini orang yang dihukum. Jadi siapa orang yang enggak pernah pulang-pulang sesungguhnya? Spirit of Cain ada pada dia. Roh pengembara. Arwaina. Yang itu ada bona pasogi. Susah.
Karena itu sesungguhnya adalah spirit, roh. Dan roh Kain itu ada. Roh Kain itu pernah ada di dalam bangsa Eropa. Karena mereka suka menjajah. Belanda suka menjajah waktu itu. Egoisnya Kain ini. Ya kan? Padahal bukan untuk dirinya. Jadi Tuhan mau jangan memiliki roh seperti yang dimiliki oleh Kain di sini. Iya kan? Biar kita tetap setia mengikut Yesus sampai kapanpun. Apapun yang terjadi, kita mau tetap berkata, aku tetap setia mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan, mari kita berdoa.